Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tantri Dwi Melani dari PAI 3C dengan NPM 19033656. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan teori yang memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan dapat diukur. Teori ini tidak menjelaskan perubahan secara internal yang terjadi dalam diri peserta didik. Teori ini digunakan untuk memprediksi dan mengontrol perubahan perilaku peserta didik. Yang terpenting dalam belajar adalah input atau stimulus dan output berupa respon. Saya akan menjelaskan beberapa tokoh saja. Yang pertama, Ivan Petrovich Pavlov. Pavlov sendiri terkenal dengan eksperimennya terhadap anjing, atau classical conditioning adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing. Perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersyarat secara berulang-ulang sehingga dimunculkan reaksi yang diinginkan. Belajar atau pembentukan perilaku juga perlu dibantu dengan kondisi tertentu. Untuk yang kedua yaitu Edward Lee Thorndike. Thorndike di sini menyatakan bahwa belajar merupakan peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa-peristiwa, stimulus dengan respon. Stimulus sendiri adalah suatu perubahan dari lingkungan eksternal yang menjadi tanda untuk mengaktifkan organisme untuk beraksi atau berbuat respon. Dan respon sendiri di sini merupakan sembarang tingkah laku yang dimunculkan karena adanya perangsang. Eksperimen Thorndike dilakukan terhadap kucing. Di sini, kucing yang kelaparan dimasukkan ke dalam sangkar atau puzzle box dan di luar kotak diletakkan sepotong daging. Kucing lapar melakukan berbagai tingkah laku untuk keluar dari sangkar. Secara tidak sengaja, kucing menginjak tombol dan pintu sangkar terbuka. Kucing keluar dan memakan daging. Setelah percobaan dilakukan berkali-kali, tingkah laku kucing menjadi makin efisien. Hal ini berarti kucing dapat memilih respon yang berguna dan respon tidak berguna. Untuk tokoh selanjutnya ada Burrhus Frederick Skinner. Skinner sendiri melakukan operant conditioning, merupakan konsekuen yang menyenangkan dan tidak menyenangkan untuk mengubah perilaku. Proses penguatan perilaku dapat berakibat perilaku berulang kali atau hilang. Skinner juga menganggap reinforcement adalah faktor penting dalam belajar, suatu konsekuensi perilaku yang memperkuat perilaku tertentu. Ada hubungan antara perilaku dengan konsekuen yang mengikutinya. Eksperimen Skinner terkenal dengan eksperimen terhadap tikus atau disebut Skinner Box. Di sini saya akan menjelaskan mengenai operant conditioning. Misalnya, jika seorang anak bayi kecil mengatakan minta susu dan orang tuanya memberinya susu, maka operant dikuatkan. Menurut Skinner, perilaku verbal adalah perilaku yang dikendalikan oleh akibatnya. Bila akibatnya itu hadiah, perilaku itu akan terus dipertahankan. Namun bila akibatnya hukuman atau kurang adanya penguatan, perilaku itu akan diperlemah atau pelan-pelan akan disingkirkan. Konsekuensi memegang peranan yang sangat penting terhadap munculnya perilaku, seperti anak dihukum karena memukul orang lain. Tokoh Robert Gagne. Di sini, Gagne menyatakan conditioning of learning ada 9. Yang pertama, gaining attention, yaitu mendapat perhatian. Yang kedua, inform learning of objective, yaitu menginformasikan siswa mengenai tujuan yang akan dicapai. Dan yang ketiga, stimulatory call of requisite learning, stimulasi kemampuan dasar siswa untuk persiapan belajar. Dan yang keempat, present new material, penyajian materi baru. Provide guidance, menyediakan pembimbingan. Yang keenam, elicit performance, memunculkan tindakan. Yang ketujuh, provide feedback about correctness, siap memberikan umpan balik langsung terhadap hasil yang baik. Dan yang kedelapan, assess performance, menilai hasil belajar yang ditunjukkan. Dan yang terakhir, enhance retention and recall,
merupakan peningkatan proses penyimpanan dan mengingat. Kelebihan teori behavioristik. Kekurangan teori ini terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kekurangan kata atau kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.